Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana kutubakullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kembali bersyukur kepada Allah. Hayya bina nashkurullah ta'ala fi hadhihi al-fursah, pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Dan tamanna Allah Subhanahu wa taala ayu'tina sihha wal faraq, ya, memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik hatta nattabi hadha durus bil khair insyaallah. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ikhwan sekalian dan akhwat yang kami muliakan, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan tanda kalimat isim. Nah, untuk fokus pada kesempatan ini insyaallah Ustaz akan membahas tentang tanda kalimat fi'il. Jadi fungsi mempelajari tanda ini, ya, ini hanya sekedar untuk mereview atau mengingatkan, memahami secara bersama ketika nanti kita ditanya jenis kata. Kan katakan ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Kalau ditanya ini kamu sebut isim kenapa? Ya, misalnya al-islamu, oh karena ada alif lamnya Ustaz, maka itu adalah isim. Nah, begitu juga dengan fi'il. Ini kenapa kamu sebut fi'il? Karena ini ada tandanya Ustaz. Jadi seperti itu. Ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak bisa membedakan nanti jabatan kata, isim, fi'il dan huruf, nanti kita keteteran untuk mengi'rab ataupun membarisin kalimat. Kan judul buku ini Qaidah Lughah Al-Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Nanti bagaimana cara membaca kitab gundul. Itu tentu harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ini dibaca, kalau isim dibaca seperti ini, kalau fi'il dibaca begini, kalau huruf dibaca seperti ini. Jadi begitu. Makanya pemahaman yang paling utama yang harus diketahui adalah mengenal jabatan kalimat. Ini sangat-sangat penting untuk pemula. Nah, tanda kalimat fi'il itu Ustaz buat ada 3. Yang sederhana saja, tapi insyaallah nanti antum baru bisa mengenal secara sempurna ketika antum mengetahui pembagian fiil. Tapi nantilah Ustaz akan membahas pembagian fiil. Namun di sini kita akan membahas tanda kalimat fiil lebih utama. Nah, apa tanda kalimat fiil? Antum sudah tahu nggak fiil itu apa ya? Ya, Ustaz ulang ya. Kemarin sudah dibahaskan, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja dia. Jadi kata kerja lebih enak untuk dipahami. Jadi aktivitas bekerja itu pasti fi'il. Melakukan, mencuci, minum, makan, pergi, pulang, nonton, tidur, ya, ngorok, nggak jadi belajar karena sedang ngorok. Itu semuanya adalah fi'il. Oke, antum semuanya perhatikan di sini tanda kalimat fi'il yang pertama itu adalah ada ta'nis sukun. Sukun ini bahasa Arabnya sakinah. Tak ta'nis sukun.
Maaf, ya sakinah ya, sama. Jadi yang seperti ini, tak ta'nis sukun itu ada ta yang bulat-bulat ini namanya tak ta'nis sukun. Bulat-bulat ini namanya sukun. Nah, biasanya kalau belajar Quran udah diajarkan ini sukun. Nah, gitu. Jadi ada ta yang bersukun terletak di akhir kata. Terletak di akhir kata. Ini qaraat. Kan di terakhir nih kan qaraat di akhir kalimat, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah isim 100%. Masya Allah. Jadi kalau antum sedang baca Quran, baca hadis, baca kitab, tapi ada nampak sukun di sini, berarti itu adalah fi'il. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya membaca nggak ada namanya kitab gundul, kan mana ada dibarisin. Jadi kalau nggak dibarisin patut dicurigai kalau di akhirnya tak, nanti itu adalah fi'il. Pokoknya antum sudah ngerti. Ya, antum sudah ngerti ada ta, kadang-kadang tak fa'il namanya. Maka ya yang lainnya ya. Ini kalau ini ta'nis sukun, maka itu adalah fi'il. Contoh qaraat Fatimatu al-Qur'an. Qaraat artinya telah membaca. Fatimah al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kan antum sudah mengenal ini. Kalau ditanya qaraat ini isim fi'il huruf, antum akan menjawab ini fi'il. Kenapa? Ada ta'nisnya Ustaz. Fatimatu isim fi'il huruf, dia itu isim Ustaz. Kok isim, mana tanda-tanda isimnya? Ada tak marbutonya. Atau dia nama orang, nama orang nggak usah sebutkan ya di awalnya. Pokoknya dia isim. Al-Qur'ana, ini isim fi'il huruf. Antum akan menjawab, oh ini adalah isim. Kok bisa? Karena dimasuki alif lam Al-Qur'an. Nah, jadi begitu. Ini fungsi mengenal sebuah tanda. Ibaratnya diagnosa. Sudah bisa mendiagnosa, oh ini isim ternyata. Ini fi'il. Ini fi'il, ini isim, ini isim. Nah, jadi begitu. Kemudian yang kedua, tanda isim yang kedua adalah diawali oleh qad. Didahului oleh qad ya. Ustaz lupa menulisnya di sini, harusnya didahului qad. Jadi ada qad terletak di awal kata, di awal kalimat. Qad ini artinya sungguh. Qad ini kalau ditanya dia isim fi'il huruf. Nah, dia itu adalah huruf. Ya, dia adalah huruf taukid namanya ya. Dia untuk menegaskan sesuatu, sungguh. Ya, jadi antum harus bisa. Nanti Ustaz tulis di sini. Ayo. Ya, huruf dia. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, jadi tanda kalimat fi'il yang kedua adalah dimasuki oleh huruf taukid. Huruf taukid khusus qad. Nanti ada huruf taukid itu bukan hanya ada taukid nanti berupa isim. Tapi ini huruf taukid berupa huruf. Ada nanti bukan kalimat yang itu adalah isim, tapi taukid dia. Tapi nantilah kita pelajari ya. Yang jelas di sini huruf taukid itu ada qad untuk menguatkan, menegaskan. Biasanya qad setelah kalimat ini adalah fi'il. Baca misalnya qad aflahal mu'minun. Kalau ditanya mana fi'ilnya, al-mu'minuna atau aflaha, maka antum harus bisa menjawab, oh aflaha Ustaz, karena setelah kata qad.
Jadi begitu. Jadi aflaha kalau ditanya isim fi'il huruf, antum jawab fi'il. Al-mu'minuna isim fi'il huruf, antum akan menjawab oh ini isim. Kok bisa? Ada alif lamnya. Ingat tanda-tanda kalimat isim sebelumnya dimasuki oleh alif lam. Jadi begitu. Jadi baca qad aflahal mu'minun, artinya sungguh. Aflaha telah beruntung. Ini aflaha ini fi'il, artinya beruntung orang-orang beriman. Mu'minuna artinya orang-orang beriman. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, tanda kalimat fi'il itu adalah didahului oleh huruf sin atau sofa. Ya, sin atau sofa sa ya. Sofa sa ini artinya segera dan kelak. Ya. Sa dan sofa ini kalau ditanya ini isim fi'il huruf, jawabannya adalah huruf sa dan sofa. Dia itu adalah huruf. Kalau sa artinya segera, sofa artinya kelak. Ya, ini sofa. Sofa itu artinya kelak. Ada kan kadang-kadang kita membaca Al-Quran surah kalla sawfa ta'lamun, itu kan ada. Sawfa saya'lamun ada. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum. Maaf, itu bukan ya, la yastakhlifannahum huruf taukid ya. Ada kata-kata banyak sekali sa dan saufa, nanti antum buka aja dalam Al-Qur'an, di surah Al-Maun ini. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu menandakan dalam Quran kalau menjumpai ada kalimat sa dan saufa, itu menandakan kata setelahnya adalah fi'il. Jadi begitu. Menandakan kata setelahnya adalah fi'il. Oke, paham sampai di sini ya. Contoh saya lamun, sa artinya segera. Ya lamuna, mereka mengetahui. Segera mereka mengetahui. Saufa artinya kelak. Ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Nah, jadi begitu. Nah, ini sekedar hanya untuk mengetahui tanda-tanda kalimat fi'il saja, ya, hanya untuk mengetahui tanda kalimat fi'il. Intinya nanti antum harus kita harus belajar lagi pembagian fi'il ya, pembagian fi'il. Jadi ini untuk sekedar tambahan, hanya sekedar untuk memasukkan pengetahuan secara umum lah, bahwa fi'il itu ada berapa. Jadi begitu. Nah, fi'il itu kalau bicara fi'il itu enggak banyak, cuma ada 4 ya. Cuma ada 4 fi'il itu. Kata kerja. Jadi fi'il itu kata kerja itu ada 4. Ada kata kerja yang sifatnya lampau atau disebut fi'il madhi bahasa Arabnya. Ini menandakan kata kerja telah dilakukan. Ya, kalau bahasa Indonesia telah dilakukan banyak. Saya telah makan, saya telah minum, saya telah pergi, saya telah pulang. Makanya kata-kata telah itu kan sudah terjadi ya, masa lampau sudah telah dilakukan. Maka itu disebut dengan fi'il madhi. Nah, tugas kita nanti bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ada nanti hafalannya. Kayak lagu nanti ya, ada nanti hafalannya Ustaz suruh. Ada hafalan tasrif fi'il madhi. Kalau misalnya saya telah makan, akaltu. Kami telah makan, akalna. Jadi begitu. Saya telah pergi, zahabtu. Kami telah pergi, zahabna, dan seterusnya.
Nah, ini nanti kita ada tugas akan menghafal. Sabar dulu, yang jelas ini secara umum saja. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kata kerja sedang atau akan. Misalnya saya sedang makan. Begitu bahasa Indonesianya. Saya sedang minum. Saya sedang belajar. Saya sedang ngantuk. Saya sedang mencuci. Saya sedang menyetrika. Saya sedang berkelahi bagi laki-laki. Tapi jangan berkelahi pula ya. Nah, ini antum pahami. Pokoknya kata-kata sedang atau akan itu menunjukkan kata kerja sedang berlangsung atau akan berlangsung. Akan mau dikerjakan ya. Sedang berlangsung atau akan mau dikerjakan. Saya nanti akan belajar jam 8 malam ba'da isya. Nah, misalnya begitu. Nah, yang penting antum juga harus belajar bahasa Arabnya itu apa Ustaz? Fi'il mudhari ini. Nanti ada hafalan juga di sini ya. Nanti hafalan. Kalau fi'il ini banyaknya nanti kita menghafalnya itu nanti pakai lagu-lagu, ada rumusnya ya. Pokoknya rumusnya enak lah. Ya, misalnya saya pergi, adhabu, kami pergi, nadhabu, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada fi'il amr, kata perintah. Ya, biasanya kan antum kan suka perintah orang nih. Ya, untuk minta tolong misalnya. Minta tolong. Jadi kata-kata perintah ini namanya fi'il amr. Ya. Makanlah. Bahasa Arabnya kul. Pergilah. Bahasa Arabnya idhab. Pulanglah. Bahasa Arabnya irji. Pakai ii semuanya ya. Kemudian masuklah, udkhul. Keluarlah, ukhruj. Dan itu semuanya kata perintah. Jadi antum nanti kita akan belajar kata perintah. Nanti ini juga menghafal. Sampai ke sini ini hafalan semuanya. Kemudian fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata larangan ya. Jadi larangan, jangan melakukan ya, jangan berbuat. Banyak ya contohnya, jangan mencuri. Larangan kan. Jangan membunuh. Kan larangan. Membunuh fi'il. Jangan membunuh, la taqtul. Ya, jangan makan. Jangan makan, mati gitu Ustaz. Maksudnya makan yang haram. La ta'kul, tambah al-haram. La ta'kulil haram. La ta'kulil lahmal khinzir, jangan makan daging khinzir, daging babi misalnya. Jadi seperti itu. La tashrab, minum, la tashrab, jangan minum yang khamar. Maksudnya jangan minum khamar. La tashrab khamar. Begitu. La tashrabil khamra bahasa Arabnya. Nah, ini semuanya adalah kata kerja. Secara umum saja Ustaz sampaikan ini, hanya sekedar ini saja pengetahuan umum. Tugas antum nanti adalah yang utama adalah menghafalkan tasrif fi'il madhi. Karena satu kata itu bisa menjadi fi'il madhi, bisa menjadi fi'il mudhari, bisa menjadi fi'il amr, bisa menjadi fi'il nahi. Sebagaimana contoh Ustaz, qara'a fi'il madhi, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Iqra, bacalah, kata perintah. La taqra, jangan membaca, kata larangan. Jadi satu kata saja, satu kalimat itu bisa menjadi fi'il madhi, bisa menjadi fi'il mudhari, bisa menjadi fi'il amar, bisa menjadi fi'il nahi. Nanti kita belajar rumusnya. Nah, ini cukup dari Ustaz. Semoga antum ini bisa terus mengikuti pelajaran Ustaz. Sebenarnya bahasa Arab ini mudah ya, nggak ada yang sulit mempelajari bahasa Arab ini. Yang jelas antum istiqomah. Kalau terasa berat rasanya diringan-ringankan saja.
Karena memang nggak ada yang mesti diberatkan bahasa Arab ini. Ya, bahasa Arab ini Allah yang menjamin kemudahannya, sebagaimana yang Ustaz jelaskan sebelumnya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'an la'allakum ta'qilun, agar kalian mudah memahami Al-Qur'an. Jadi bukan bahasa Jawa, ya. Bukan bahasa Madura, bahasa Bugis dan lain-lainnya. Karena Allah pilih bahasa ini sebenarnya mudah. Ya, baik, itu saja ikhwan sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa belajar yang baik, dan antum tetap istiqomah belajar, meskipun dalam belajar ini kita menggunakan sistem online. Inilah yang bisa kita lakukan untuk sementara ini. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita dalam forum pembelajaran di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.